Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hasilan Perdamaian Manado, NPM 1952011011. Saya membuat video ini dalam memenuhi tugas politik hukum pidana. Selamat menyaksikan. Yang pertama, politik hukum. Politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Sifat hukum yaitu ada bersifat tetap dan ada yang bersifat temporer. Politik yang bersifat tetap berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan, pembentukan, dan penegakan hukum. Selanjutnya, politik sosial atau kebijakan sosial merupakan perwujudan dari pembangunan sosial yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dengan mengembangkan potensi secara optimal yang dimiliki oleh manusia. Secara umum, politik sosial adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan serta perlindungan bagi seluruh negara Indonesia. Contoh, lalu kemudian ada politik hukum pidana. Politik hukum pidana adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk pembentukan undang-undang. Aktivitas penegakan hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau struktur penegak hukum dan aparat yang terkait dengan eksekusi, pemidanaan, atau aplikasi. Selanjutnya, ada pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari sudut pandang politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah yang pertama, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan keadaan dan situasi. Yang kedua, kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, tetapi bertolak belakang dengan sudut pandang A. Mulder, yaitu ada 3. Yang pertama, seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah dan diperbarui. Yang kedua, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dan yang terakhir, cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan. Selanjutnya, ada menurut Mark Ansel, setiap masyarakat yang terorganisasi memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari yang pertama, peraturan hukum pidana dan saksinya. Yang kedua, suatu prosedur hukum pidana, dan yang terakhir, suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Tetapi bertolak dari hal tersebut, politik hukum pidana pada hakikatnya merupakan kebijakan penegakan hukum atau yang disebut dengan penal enforcement policy. Kemudian secara umum, tahap pelaksanaan kebijakan politik hukum pidana dapat diuraikan menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap formulasi, yang kedua tahap aplikasi, dan yang ketiga tahap eksekusi. Yang pertama, ada tahap formulasi. Tahap formulasi yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana yang dilakukan oleh Badan Pembuatan
undang-undang merupakan perencanaan atau program pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau di program itu. Yang kedua, ada tahap aplikasi. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum dalam arti sempit. Tahap kedua ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Dan yang terakhir, tahap eksekusi. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif dan administratif. Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dinilai sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, yang merupakan satu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus, yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara kepada pidana dan pemidanaan. Menurut Syarifuddin, penegakan hukum pidana yang rasional melibatkan minimal 3 faktor yang saling terkait, yaitu penegakan hukum pidana, nilai-nilai hukum, dan perundangan pidana. Pertama, faktor penegakan hukum atau komponen struktur hukum. Faktor ini secara singkat dapat dikatakan bahwa faktor menegakkan hukum merupakan tempat kita menggantungkan harapan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja, atau yang disebut law in the books. Lalu, yang kedua ada faktor nilai. Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktivitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka penegakan hukumnya baik. Demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan kedudukan nilai sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik. Suharjono Sukanto mengatakan bahwa jika komponen yang bersifat struktural maka dapat kita ibaratkan sebagai suatu mesin. Komponen nilai dapat diibaratkan sebagai bensin yang merupakan penggerak dari mesin itu. Selanjutnya, yang terakhir ada faktor substansi hukum. Faktor substansi hukum merupakan hasil aktual atau output yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum. Sedangkan baik buruknya sikap penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Maka, substansi hukum pada hakikatnya merupakan aktualisasi nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Adapun substansi hukum di bidang hukum pidana meliputi yang pertama, hukum pidana tertulis yang mencakup hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Yang kedua, hukum pidana tidak tertulis, dan keseluruhan uraian di atas secara ringkas dapat dinyatakan bahwa ruang lingkup politik hukum pidana mencakup usaha atau kegiatan untuk memilih nilai-nilai yang diperkirakan mampu
mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat, serta usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataan sebagai bentuk reaksi terhadap kejahatan dalam rangka pelindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa ruang lingkup politik hukum pidana mencakup usaha atau kegiatan memilih nilai-nilai yang diperkirakan mampu mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, tujuan politik hukum pidana. Sebagaimana telah dijelaskan, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang disebut criminal police, serta tujuan akhir politik kriminal adalah perlindungan masyarakat atau social defense untuk mencapai tujuan utama, yaitu kebahagiaan masyarakat atau happiness of the Christes, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Selanjutnya, menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi, yaitu yang pertama ada pemeliharaan tertib masyarakat. Yang kedua, perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, dan bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain dan merugikan masyarakat tersebut. Yang ketiga, memasyarakatkan kembali para pelanggaran hukum. Dan yang terakhir, memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sesuai martabat kemanusiaan dan keadilan individu. Menurut Marjono, kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dari keseluruhan politik atau kebijakan untuk mencapai tujuan akhir mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya, menurut Marjono menjelaskan bahwa kebijakan kriminal dan kebijakan sosial untuk menjaga agar angka kriminalitas masih berada pada batas toleransi masyarakat. Hal ini dapat tergambar dalam tujuan sistem peradilan pidana yang dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Yang kedua, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Selanjutnya, hubungan politik hukum pidana, dan politik hukum sosial. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat di mata hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada dasarnya merupakan
merupakan bagian dari suatu kesatuan dan kesejahteraan masyarakat. Contoh kasus politik hukum pidana. Contoh kasusnya kekerasan perempuan dan anak. Pada dasarnya, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penentuan dan peradaban bangsa, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sama hanya dengan peran anak sebagai penerus bangsa. Kelangsungan kehidupan bangsa ada di anak, sehingga harus diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan bakatnya, serta diberikan perlindungan hak-hak dasarnya. Kasus mengenai kekerasan pada perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, maka perlu penanganan dan titik hilir, yaitu keluarga. Menurut P2TP2A dan pemerintah sekitarnya telah melakukan berbagai cara dalam pencegahan dan penanganan, tetapi perlu adanya kejelasan payung hukum terhadap korban dan khususnya bagi pelaku agar jerah. Hal ini telah dikemukakan saat rapat dengan pendapatan. Selanjutnya, ingin memastikan adanya keadilan hukum bagi korban, pada sangat diperlukan mendorong DPR dan pemerintahan setempat segera merevisi pasal 81, 82 UU RI nomor 23 tahun 2002, hukuman 3 tahun maksimal 15 tahun dan pelaku menjadi minimal 20 tahun. Maksimal umur hidup ditambah dengan pemberatan hukum kebiri melalui suntik kimia bagi pelaku kejahatan seksual dewasa. Itu bagi korban pelecehan anak. Walaupun pasal-pasal dalam KUHP sudah ada yang menampung bentuk-bentuk kekerasan seksual, tetapi tidak optimal karena banyak faktor penghambatnya, seperti budaya masyarakat. Karena itu solusi dilegalasi sebagai pembuat undang-undang menjadi sangat penting. Diperlukannya suatu UU khusus mengenai kekerasan seksual kepada anak yang mencakup aspek permasalahannya. Selanjutnya, kekerasan terhadap perempuan adalah segala sesuatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berdampak pada fisik atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan seksual maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa maupun anak-anak, termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja dan tidak sengaja mengkungkung kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadinya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebagian besar perempuan sering bereaksi terhadap pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi di lingkungannya. Ini memantapkan kondisi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh suami dalam pernikahan. Istri memendam masalah itu sendiri tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan, dan semakin yakin pada anggapan yang keliru. Suami dominan terhadap istri rumah tangga merupakan suatu institusi sosial yang paling kecil bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari kekuasaan publik. Dampak kekerasan terhadap perempuan maupun istri yang bersangkutan adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasanya percaya diri dan harga diri perempuan dan istri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada
suami yang sudah menyiksa dirinya, serta mengalami stres pasca trauma dan mengalami depresi, dan tidak lupa keinginan untuk bunuh diri. Dampak dari kekerasan terhadap perempuan dan istri tidak lepas dari pekerjaan suami yang tidak lancar di luar. Menurut Surya Kusuma tahun 1995, efek fisiologis bagi perempuan lebih parah dibandingkan efek fisiknya. Rasa takut, cemas, gangguan serta pasca trauma, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun tidak jarang mengikuti tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan gangguan kesehatan secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Istri yang teraniaya sering mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha menyembunyikan bukti yang mereka tunjukkan. Ini contoh-contoh 4 jenis kekerasan perempuan di rumah tangga. Yang pertama, ada kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan tindakan yang menyebabkan korban ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan pasca trauma. Selain tindakan berupa cacian, makian, tanda perilaku kasar pada perempuan dalam rumah tangga yang menyerang psikis perempuan ini juga berupa pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial. Yang kedua, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit serta jatuh sakit atau luka kepada perempuan. Tindakan yang termasuk kekerasan fisik meliputi menampar, memukul, mendorong, meludahi, menarik rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata tajam ataupun tumpul. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga umumnya adalah tindak pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual. Perlunya diketahui pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki oleh istri juga termasuk dalam kekerasan seksual. Dan yang terakhir, keempat, kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini juga bisa disebut dengan kekerasan penelantaran rumah tangga diakibatkan suami tidak ada gaji. Jenis kekerasan ini berhubungan dengan memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Tindakan kekerasan ini dapat berupa tidak memberi nafkah, membatasi finansial korban dengan tidak wajar, atau bahkan menguasai penghasilan pasangan sepenuhnya. Penerapan Undang-Undang PKDRT hingga dana kekerasan kepada perempuan atau istri adalah tindak pidana. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 351 JO dan 356 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut KUHP. Salah satu kesimpulan dari pasal-pasal tersebut adalah bila penganiayaan dilakukan terhadap keluarga dekat atau orang yang seharusnya dilindungi, maka hukumannya ditambah sepertiga dari jumlah hukuman apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang lain. Selain itu, dalam kasus istri di bawah umur
16 tahun, maka apabila laki-laki suaminya menyebabkan luka-luka dalam proses hubungan seksual, maka suami bisa didakwa melanggar pasal 288 KUHP. Bentuk lain kekerasan terhadap perempuan adalah pelecehan seksual. Tidak ada perundangan yang khusus mengatur pelecehan seksual, tapi dalam KUHP ada ketentuan tentang cabul, yang pengertiannya adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau perbuatan keji yang terjadi di lingkungan nafsu birahi kelamin. Pasal tersebut antara lain diatur dalam pasal 281 KUHP pidana. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang kehadirannya di sana tidak dengan kemauannya sendiri. Pokok penting pasal 351 KUHP, penganiayaan dapat dipenjara dan hukumannya sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau dengan denda 400.500 rupiah. Yang kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Yang kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Sekian presentasi dan penjelasan saya tentang politik hukum pidana dan contoh-contoh politik hukum pidana, yaitu kekerasan perempuan atau istri dan kekerasan seksual kepada anak. Saya ucapkan terima kasih.